Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan sholawat kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang syafaatnya kita tunggu-tunggu hingga yaumil qiyamah. Terima kasih seluruh semua yang sudah mendukung di channel kami, Padepokan Nusantara. Semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan buat kita semua dan bisa berguna dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kali ini kayaknya lagi rame tentang Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Sebetulnya kasusnya kasus Oktober tahun lalu 2023. Tapi ada kabar ini ada pemecatan sebagai Ketua KPU diberhentikan ya. Diberhentikan menjadi Ketua KPU Republik Indonesia. Kita coba kuat. Sebetulnya ada apa kan gitu. Itu kan udah kasusnya dari tahun kemarin kok, baru sekarang kan. Apalagi kita mau ada perhelatan besar lagi, pesta rakyat, yaitu pilkada seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita coba kuat dari sisi baiknya, mohon doanya kepada seluruh semua. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar, tidak ada efek samping selama mediumisasi maupun setelah mediumisasi. Mas Faris siap? Yes, siap. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi guru kami sang yang berjani. Bantu kami menarik salah satu korik yang bisa bercerita dan mengetahui semuanya, mulai dari kasus asusila Ketua Hasyim Asy'ari tahun kemarin sampai dengan sekarang, dan tahu di belakang dari kasus ini kenapa dimunculkan. Dengan izin guru kami sang yang berjani, hadirkan makhluk yang bisa bercerita tentang kasus ini. Hanya yang diizinkan, selain yang tidak diizinkan dan yang saya maksud otomatis semuanya hancur lebur, lempar ke neraka jalan. Dengan izin guru kami sang yang lalu kami menghadirkan sosok yang mengetahui semua itu dan bisa bercerita. Sinkronkan dengan tubuh mediator jadi nyaman, bentuknya energinya sesuai, kita suaranya tersambung. Allah bicara manusia khususnya bahasa Indonesia. Sallallahu. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, dengan siapa ini? Saya dengan siluman naga. Siluman naga. Banyak penyusup nggak? Diizinkan untuk hadir ke sini. Oh iya, banyak penyusup nggak ini? Hah? Alhamdulillah tidak ada. Terjadi dari semua mata-mata.
manggilnya Mbah atau gimana ini? Atau punya nama? Oh, Mbah Ajal. Umurnya berapa tuh? Sudah ribuan tahun. Ribuan tahun. Mbah, mohon maaf saya protek ya. Silakan. Apabila makhluk di hadapan saya berbau otomatis terlempar senjata Allah. Mbah Naga tadi lagi ngapain? Saya sedang berjaga. Di mana ya, boleh tahu nggak? Mengawasi di pusat pemerintahan. Tepatnya di mana itu? Atau emang keliling di pusat pemerintahan? Iya, di daerah pusat. Di daerah pusat ya. Emang tugasnya berjaga di sana ya, Mbah Naga ya? Iya, saya diutus untuk mengawasi. Kalau boleh tahu nggak dapat tugas dari siapa? Dari beliau. Dari beliau ya. Ini Mbah Naga, saya tadi kan minta izin untuk dihadirkan yang bisa bercerita tentang kasusnya Ketua KPU RI Pak Hashim Asyari. Apakah Mbah Naga tahu? Ya, saya mengetahuinya. Karena dia yang termasuk saya awasi di bagian pemerintah saat ini. Oh gitu. Karena saat ini kasusnya sedang naik. Iya. Karena ulahnya. Itu apa benar kasusnya asusila? Oh tidak. Itu sudah dirancang. Oh sudah dirancang. Masalah-masalahnya itu semua adalah rancangan. Oh rancangan. Iya. Yang rancang siapa itu? Ada bagian. Iya. Diutus untuk merancang itu sendiri. Boleh tahu siapa yang merancang? Atau bagiannya yang merancang itu? Ini adalah masalah politik. Inti pemerintah. Gitu ya. Iya. Sementara tidak boleh sampaikan. Sementara tidak boleh disampaikan. Karena nanti akan menjadi kacau semua. Oh ya. Akan semakin tambah gaduh tidak karuan. Ya. Karena di dalamnya adalah orang elit-elit semua. Orang elit itu Ini adalah kasus besar. Orang elit itu masih warga negara Indonesia atau? Iya. Oh gitu. Orang dalam negeri semuanya, orang elit politik semua. Oh, orang elit politik semua. Orang penting-penting di dalam politik. Yang ingin menguasai negeri ini. Lah, itu sekarang udah menguasai belum itu elit politiknya? Masih menuju arah ke sana. Oh, masih menuju arah. Iya.
Mereka ingin menguasai dengan cara menghancurkan yang ada di sekitar-sekitarnya. Ini kalau elit politiknya semua sudah menguasai, itu rencananya apa tuh? Ujung-ujungnya adalah kehancuran negeri ini. Oh, kehancuran negeri ini. Iya. Itu sebetulnya elit-elit politik. Semuanya itu adalah dari pasukan pelajar. Tetap sumbernya di sana. Ya. Iya. Karena mereka sudah masuk ke dalam orang penting di negeri ini. Yang tujuannya untuk menghancurkan negeri ini. Itu kalau dari pasukan Dajjal itu memang sengaja menghancurkan negeri ini atau bumi ini? Intinya adalah di negeri ini pusatnya. Oh, pusatnya di negeri ini. Untuk menghancurkan dunia ini adalah di negeri ini pusatnya. Oh, pusatnya di sini ya, makanya dia lah. Itu kalau elit politiknya itu ada ketua intinya enggak itu? Pasti ada. Berapa orang itu? Ada banyak. Ada banyak juga? Ya, mereka tersebar. Itu pelosok negeri. Pelosok negeri berarti di bumi ini? Di negara lain? Ada di negeri sekitar. Iya, mereka sudah dipasang di sana. Ada yang mencari informasi. Ada yang ingin mengendalikan juga di sana. Itu sumber dananya dari mana mereka? Dari pusat pemerintah. Oh, pusat pemerintahan itu dari mana uangnya itu? Mereka itu sebetulnya. Sumber dana pemerintah yang masuk. Berarti istilahnya korupsi. Salah satu. Oh, salah satunya itu. Karena sebenarnya dana pemerintahan negeri ini itu besar. Sudah dipecah-pecah, dibagi-bagi. Iya, benar. Untuk bagian-bagian yang mengatur negeri ini. Itu kalau dari bosnya elit politik itu selain dari dana dalam negeri ada yang dari luar negeri enggak itu? Ada yang mendukung dari luar negeri. Banyaknya sama yang dana dalam negeri berapa? Mereka itu seperti investasi. Banyakan mana? Dalam negeri sama luar negeri dananya? Hampir sama. Kalau negara donatur yang paling besar negara mana? Oh, Cina ya. Karena mereka sudah banyak yang masuk di negeri ini. Menguasai lini-lini ekonomi di negeri ini. Berarti Cina itu pengen menguasai benar negara Indonesia gitu? Iya. Lah itu negara Amerika nggak ikut cawe-cawe itu, merasa terganggu. Juga mereka negara-negara besar yang ingin menguasai negeri ini. Sebetulnya ada kerjasama nggak itu Amerika sama Cina untuk menguasai Indonesia? Pastinya ada. Oh, ada ya. Yang ada kepentingan khusus demi kekuasaan. Jadi kalau yang ditampilkan di berita-berita itu ya cuma buat ngisi berita aja ya. Mainan semua. Ya itu kenapa ketua KPU kok ditargetkannya sekarang mau pilkada? Ada apa dengan pilkada itu, masih ada hubungannya enggak?
rancangan dari awal. Oh, berarti udah lama ya rancangan ini? Iya, sebelum Pilpres udah dibentuk rancangan ini. Oh, memang ini sengaja diberhentikan setelah Pilpres ya? Iya. Kok enggak sebelum Pilpres kenapa? Yang jadi ketua itu adalah senjatanya. Oh. Nah ini kalau dengan adanya ketua KPU itu diberhentikan, itu sebenarnya yang rugi siapa kah? Yang mengalami kerugian besar dengan diberhentikannya ketua KPU? Dari pemerintahnya sendiri. Tapi dari segi politik ada keuntungan. Keuntungannya? Yang merasa sudah memilih, ya itu sudah merasa untung, sudah mendapatkan keuntungan dari itu semua. Ya itu kok kenapa nggak ditarget sebelum Pilpres, kok malah mendekati Pilkada? Berarti di dalam Pilkada ini ada rencana besar ya dari elit politik itu ya? Iya, itu kan sudah dirancang. Walaupun di perjalanannya dia ada masalah-masalah, tapi semuanya sudah ditutup. Satu persatu ditutupi. Yang menentang itu banyak. Yang ingin mengungkap itu banyak. Mengungkap apa ya? Ya rencana. Rencana. Yang sudah dibangun, disusun di dalam elit politik ini. Kira-kira rencana dari elit politik itu tersampaikan nggak nanti itu? Pada waktunya nanti akan tersampaikan. Berarti nanti Indonesia benar-benar lumpuh. Akan terbuka dengan sendirinya. Oh, terbuka. Iya. Maksudnya terbuka ya? Ini mulai sudah masa-masanya, mulai dibuka satu persatu. Dengan jatuhnya para pemimpin-pemimpin negeri ini ya akan terbuka dengan sendirinya. Sudah mulai terlihat keburukan yang telah dibuat mereka. Tapi dari elit-elit politik itu nanti nggak sampai menguasai Indonesia ya? Tidak. Tidak ya. Mereka itu malah akan mengacaukan negeri ini. Oh, malah mengacaukan terus ya? Menghancurkan negeri ini. Terus sebetulnya yang mereka takuti apa sih? Sebetulnya? Yang mereka takuti sampai nanti rencana-rencananya atau rancangannya dari elit-elit itu gagal gitu. Apa sih yang ditakutkan? Mereka itu takut dengan negeri-negeri asing. Kenapa dengan negeri-negeri asing? Karena mereka sudah menjalin kerjasama. Oh. Iya, mereka yang membantu.
Yang dominan negeri asing yang anu mana itu? China, terus Amerika. Ya, negeri-negeri yang besar. Rusia. Arab. Inggris. Belanda. Prancis. Terutama 2 negara itu aja ya. Mereka negara yang adidaya penguasa dunia. Mereka ingin menguasai negeri. Tapi insya Allah nggak bakalan kesampaian ya menguasai negara Indonesia ya. Tidak akan mampu mereka. Alasannya kenapa nggak mampu? Boleh dibuka nggak? Karena negeri ini nanti akan kocar-kacir. Mereka tidak akan bisa membenahi. Karena negeri ini memang sudah akan dihancurkan terlebih dahulu. Dan pada waktunya nanti akan ditata ulang oleh sosok yang akan diutus di masa mendatang. Masih lama nggak itu? Sebentar lagi. Sebentar lagi. Tunggu saja masa-masa kehancuran dalam negeri ini. Di dalam pemerintahan mulai terbuka. Mulai satu persatu terlihat kehancuran-kehancuran karena mereka sendiri yang membukanya. Kehancuran negara Indonesia itu nanti benar-benar terlihat itu di masa pemerintahan siapa ya? Pemerintahan akan selanjutnya menggantikan pemerintahan saat ini. Itu nanti yang akan gampang dikuasai. Kalau pemerintahan yang akan datang itu memang niatnya membenahi atau mengikuti elit-elit global yang akan datang? Niatnya ya akan membenahi, cuma kalah dengan mereka semua. Salah baca ya. Penyusupnya lebih banyak. Pemimpin hanya bisa mengikuti. Pemimpin. Harusnya pemimpin harus punya pendirian yang kuat untuk membangun negeri ini. Bukan malah menuruti keinginan elit ya, iya. Penguasa politik. Iya, kalau saya lihat dari semua peraturan, dari semua undang-undang, dari semua kebijakan, ya kan, itu sudah tidak mendasar diatur. Iya, sudah tidak mendasar pada Pancasila, gitu. Sudah. Satu, nggak ada ketuhanan yang Maha Esa. Kayaknya diabaikan itu. Sudah semua. Apalagi menuju keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia kan. Tonggak negeri ini pelan-pelan sudah mulai. Udah kayaknya nggak ada gitu. Pancasila itu yang nggak ada. Dirusak oleh orang-orang negeri sendiri. Itu kenapa sih dia punya keinginan merusak negeri sendiri itu kenapa itu? Karena sudah penyusupnya banyak. Gitu ya. Yang ingin menghancurkan negeri. Dari pasukan Dajjal itu tadi. Mereka berduyun-duyun masuk. Mudah-mudahan negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini tidak
berlarut-larut makin hancur. Mudah-mudahan kedepannya menjadi lebih baik ya, Mbak Naga ya. Allah. Atas izin Allah. Oh, okay. Itu. Itu kalau dari penyusup pengikut Dajjal itu dapatnya apa tuh? Kekuatan mereka akan semakin besar. Semakin energi negatif dari manusia yang disusupi untuk melakukan hal keburukan, hal negatif ya. Maka semakin kekuatan mereka, pasukan dana tua itu akan semakin besar. Ya. Semakin beranak pinak, bertambah semakin banyak. Ya, mudah-mudahan untuk bagi ketua-ketua Singasari lebih bisa tabah menghadapi cobaan ini. Karena dia itu adalah alat saja. Ya, maksudnya bagi Pak Hasyim Asy'ari dan keluarganya mudah-mudahan lebih tabah lah menghadapi ujian ini ya. Ada pesan-pesan? Ada pesan-pesan Mbak Naga? Jaga diri masing-masing dengan baik. Oh ya, makasih. Selalu ingat kepada Sang Pencipta. Alam ini sudah semakin tua. Negeri ini sudah banyak yang mengincar untuk dikuasai. Jadi dengan cara mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan nanti akan terbuka sendiri. Ya. Setidaknya untuk menahan dari bangsa-bangsa Dajjal dan para iblis. Ya. Supaya energinya itu tidak semakin besar ya. Dan bertambah terus. Iya. Karena mereka itu tumbuh bertambah dari energi manusia yang buruk itu. Iya. Ya, terima kasih Mbak Naga udah ganggu waktunya. Sama-sama. Silakan bertugas lagi. Mohon maaf sebelumnya. Ya. Berhati-hati semua. Ya. Ini kalau target selanjutnya siapa ya, Mbak Naga? Yang akan segera memimpin negeri ini. Siap-siaplah. Target utamanya di situ. Itu adalah puncaknya. Iya. Sangat mudah dikuasai. Target selanjutnya malah pemimpin yang akan datang. Ya. Mudah-mudahan kita seluruh bangsa Indonesia berdoa bareng-bareng buat kebaikan. Bareng-bareng buat kemakmuran, buat keadilan, buat kesejahteraan, Mahalipah Rombuari buat seluruh rakyat Indonesia. Oke, mungkin itu dulu Mbak Naga. Mohon maaf, silakan kembali bertugas. Saya mohon undur diri dari sini. Terima kasih sudah dihadirkan.
wabarakatuh. Sama-sama, saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sedulur semua, itu tadi pesan penting banget ya, pesan penting banget buat kita, terutama rakyat Indonesia yang masih cinta dengan negara Kesatuan Republik Indonesia. Malah kita berdoa bareng-bareng untuk kemakmuran, kemaslahatan, kesejahteraan, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, biar negara Indonesia itu nggak makin hancur, makin bobrok dengan ulah pasukan Dajjal kan gitu loh. Jadi mulai sekarang kita tuntun dengan cara tadi pesannya itu untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Sang Maha Segalanya, biar bisa tertahan ya. Jadi pasukan Dajjal, pasukan iblis itu kekuatannya nggak nambah terus dari kelakuan kita kan gitu loh. Jadi caranya untuk menyetop supaya tidak nambah energi buat mereka kan gitu loh. Ya kita mulai sekarang lebih mendekat kepada Allah SWT dan lebih banyak berdoa. Berdoanya bukan buat kita, tapi berdoanya menyeluruh, khususnya buat rakyat Indonesia dan negara yang paling kita cintai kan gitu loh. Terutama kuncinya di pemimpin kan gitu loh. Pemimpin di Indonesia itu kita kasih support, kita kasih doa supaya bisa menyelesaikan masalahnya untuk kepentingan rakyat Indonesia. Di Pancasila itu tetap harus ke depan sebagai patokan buat kita. Ya mungkin itu dulu, saudara-saudara sedulur semua. Seperti biasa, pesan saya, dialog ini sebetulnya hanya hiburan, ya, jadi jangan dipercaya 100% karena kebenaran adalah mutlak milik Allah, gitu. Kalau ini bisa menambah ilmu pengetahuan, bisa menambah wawasan kita, ya monggo. Syukur-syukur bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita. Kami dari tim Padepokan Nusantara, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke. Nusantara, mercusuar dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.